Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Otomatisasi Kantor atau Office Automation. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Idwar MKom MCS. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu yang pertama ada Berliana Syabani Harneli dengan saya sendiri, nomor BP 20410002, dan teman saya yang bernama Resti Ramadhani Putri dengan nomor BP 20410003. Topik pembahasan kami yang pertama yaitu definisi otomatisasi kantor, yang kedua pengguna OA, yang ketiga model OA, yang keempat tujuan OA, yang kelima aplikasi OA, yang keenam memilih panduan OA. Baiklah, sebelumnya ada pendahuluan yaitu Office Automation System ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Office Automation System mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di suatu lokasi yang sama ataupun tidak. Otomatisasi dimulai di pabrik dan menyebar ke kantor dalam bentuk otomatisasi kantor. OA dimaksudkan untuk membentuk pekerja sekretarial dan administrasi, tetapi kemampuannya untuk memudahkan komunikasi formal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan menarik para manajer dan profesional sebagai pemakai. Semua pemakai ini menggunakan OA untuk meningkatkan produktivitas mereka. Awalnya penggunaan Office Automation atau otomatisasi kantor hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja. Namun saat ini penggunaannya sudah menyebar hingga kalangan perkantoran. Otomatisasi kantor dimulai pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selectric typewriter, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Yang pertama yaitu ada definisi otomatisasi kantor atau Office Automation. Otomatisasi kantor atau Office Automation atau OA adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Yang mana dimaksud dari pengertian di atas adalah yang pertama yaitu sistem elektronik formal dan informal. Beberapa sistem OA direncanakan secara formal dan mungkin didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis, mirip SIM. Namun, sebagian besar sistem OA tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis, mirip DSS. Yang kedua yaitu komunikasi informasi. Kata kunci yang membedakan OA dengan subsistem CBIS lain adalah komunikasi. OA dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga yaitu orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Sistem OA di masa kini memudahkan komunikasi tidak hanya di antara orang-orang di dalam perusahaan, tapi juga dengan orang lain di lingkungan perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pengguna OA atau Office Automation. OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai, yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Yang pertama ada manajer, adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Yang kedua yaitu profesional, tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga yaitu sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat yaitu ada pegawai administratif, melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Resti Ramadhani Putri dengan nomor BP 20410003. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang C ada model OA atau
Office Automation. Di sini dapat kita lihat, di lingkungan perusahaan memiliki pemecahan masalah dan pemecahan masalah lain yang akan dikomunikasikan kepada aplikasi OA, non-komputer, dan aplikasi OA berbasis komputer, yang selanjutnya akan menghasilkan suatu informasi yang diolah dalam bentuk database, yang mana database tersebut beroperasi dari sumber daya fisik, kemudian mengubahnya dan menghasilkan output sumber daya fisik. Selanjutnya, yang D ada tujuan OA, Office Automation. Tujuan OA di tahun-tahun awal antara lain yang pertama ada penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua ada memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Produk OA memungkinkan produktivitas para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Tujuan OA pada masa kini yakninya yang pertama ada pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, tapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Cara OA berkontribusi pada komunikasi ke dan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang ketiga, ada pelengkap bukan pengganti. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OA bukan tanpa keterbatasan. OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional. Percakapan tatap muka, percakapan kantor, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. OA harus bertujuan melengkapi komunikasi tradisional. Yang E ada aplikasi OA atau Office Automation. Ada 11. Yang pertama ada pengolah kata atau word processing. Yang kedua ada surat elektronik atau email. Yang ketiga ada pesan suara atau voicemail. Yang keempat ada kalender elektronik atau electronic calendaring. Yang kelima ada konferensi audio atau audio conferencing. Yang keenam ada konferensi video atau video conferencing. Yang ketujuh ada konferensi komputer atau computer conferencing. Yang kedelapan ada transmisi fax mail atau fax. Yang kesembilan ada video text. Yang kesepuluh ada pencitraan. Yang kesebelas ada desktop publishing. Selanjutnya yang F ada memilih panduan OA, Office Automation Manager. Tugas manajer dan spesialis informasi yang bekerja sama dengan manajer adalah memilih aplikasi OA yang akan digunakan pada tiap jalur dari model. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pilihan tersebut, antara lain yang pertama ada jenis organisasi, yang kedua ada pilihan pribadi, yang ketiga ada sumber daya OA yang tersedia. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 tentang Office Automation. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.